Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kali ini aku mau adain pick a card ya, pilihan kartu. Dan ini bisa juga timeless energinya, bisa terjadi kapan aja. Dan mungkin saat kamu mendengarkan readingan ini, kamu sedang membutuhkan ya bacaan ini. Ada yang bisa resonate, ada yang enggak, dan ini nggak bisa 100% resonate ya. Ini untuk kamu yang ingin tahu ya, bagaimana setelah kamu melepaskannya ya. Bacaan ini boleh kalian ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau nggak cocok jangan diteruskan. Kamu bisa lihat di reading tarot lain ya. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan ya. Jadikan ini sebagai sesuatu yang nantinya bisa membuka pikiran kamu ya. Mungkin ada informasi yang bisa tersampaikan ya. Dan tetap percayakan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau kepada Sang Pencipta. Di sini ada 4 kartu. Ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua, ini kartu yang ketiga, dan ini kartu yang keempat. Nah, kamu bisa lihat dari keempat kartu ini mana yang menarik untuk kamu pilih ya. Silakan kamu pilih terlebih dahulu. Bagaimana setelah kamu melepaskannya ya, bagaimana kondisinya? Oke. Ini kita akan coba baca untuk kartu pilihan yang pertama. Bagaimana setelah kamu melepaskan dia ya. Untuk kartu pilihan yang pertama. Oke, untuk kalian yang pilih kartu yang pertama, bagaimana setelah kamu melepaskannya? Sebelumnya mungkin kamu ngerasa ada suatu kenyamanan saat kamu bisa melepaskan orang ini ya. Mungkin sebelumnya kamu terkekang oleh dia ini ya, penuh dengan aturan ya. Jadi hubungan yang bisa jadi itu toksik. Jadi tidak adanya kebebasan di dalam hubungan ya. Mungkin saat bertemu dengan teman saja bisa jadi kamu dilarang ya. Bertemu dengan keluarga mungkin ya, ada sesuatu yang membuat dia itu melarangmu ya, mungkin entah karena cemburu atau takut kamu jadi mudah terpengaruh oleh orang luar di situ ya. Jadi setelah kamu ngelepasin dia, kamu ngerasa kamu lebih nyaman dan ada kebebasan di situ. Kamu bisa lebih menyenangkan diri kamu sendiri ya, bisa berkumpul dengan teman kamu bebas, kamu keluar rumah bebas ya, jalan-jalan pun bebas. Di situ kamu bebas melakukan berbagai macam hal ya, yang sebelumnya mungkin dilarang oleh pasangan kamu ya.
Dan setelah kamu melepaskan dia juga mungkin dalam hal keuangan kamu jadi lebih teratur dan nggak boros ya. Mungkin selama dengan orang sebelumnya kamu boros, banyak pengeluaran, atau bahkan di sini kamu gunakan materinya kamu untuk membantu dia ya, atau orang ini juga bisa jadi ngerecokin keuangan kamu ya. Jadi seringkali dia mungkin memanfaatkan kamu dalam hal keuangan ya. Jadi untuk saat ini aku lihat kamu lebih nyaman dengan pekerjaanmu ya. Jadi ekonomi yang masuk juga jadi lebih tenang, lebih baik ya dari sebelumnya ya. Yang mungkin sebelumnya harus dibagi, untuk saat ini malah justru merasa sangat puas ya dengan yang kamu peroleh. Barangkali juga sebelumnya ada kondisi di mana dia juga mengatur keuangan kamu ya. Jadi sulit untuk membeli sesuatu juga harus dipikir-pikir dulu, mungkin ya harus bilang dulu ke orang itu. Jadi nggak gampang ya, nggak leluasa. Namun setelah keluar dari kondisi itu, aku lihat kamu jadi gampang sekali bimbang, rapuh ya. Jadi mungkin orang itu sebenarnya terkadang dia lebih bisa mengarahkan kamu, mengontrol kamu. Mungkin kamunya sendiri orang yang sulit untuk mengambil sebuah keputusan ya. Jadi orang yang pernah kamu lepaskan ini, dia ini mungkin punya sifat di mana dia punya prinsip yang tegas juga ya, dimana dia bisa mengarahkan kamu harus kemana, dia bisa memberikan sebuah kesimpulan atau keputusan di saat kamu sedang galau ya, di saat kamu sedang bingung untuk mencari solusi. Misalnya di antara dua pilihan ya, harus maju atau mundur. Kamu misalnya jika ingin membeli sesuatu harus membeli atau tidak. Nah, di situ dia selalu bisa mengarahkan kamu ya. Dan dia juga mungkin punya alasan-alasan tertentu yang mungkin masuk akal. Nah, untuk saat ini kamu punya kebebasan, tetapi kamu bingung untuk menempatkan kebebasan kamu ini harus gimana, harus seperti apa ya. Dan mungkin ada keraguan-raguan juga di diri kamu, apakah betul kamu melepaskan dia ini akan lebih baik atau justru akan menghambat kehidupan kamu, atau akan membuat hidup kamu jadi kurang seimbang tanpa kehadiran dia ya. Jadi ada kebingungan dari orang yang kamu lepaskan. Dia ngerasa mungkin butuh penyembuhan juga ya. Orang itu menjaga kesabaran ya. Dan aku lihat dia ngerasa memang sudah kalah dalam hubungan. Jadi dia menerima keadaan di mana dia kalah terhadap hubungan, dan mungkin dia menerima keputusan kamu untuk melepaskan dia atau berpisah dari dia ya. Karena dia juga, aku lihat di sini ada perjuangan yang harus dia lanjutkan ya, perjuangan di dalam hidupnya yang selama ini mungkin banyak bantuan dari kamu, terutama dalam hal keuangan. Jadi dia mencoba untuk mencari sumber rezeki lain, atau mungkin dia fokus dengan pekerjaannya ya. Jadi nggak melulu mungkin bergantung ke kamu ya. Dan di sini sepertinya perpisahan kalian ya, perpisahan kalian, kondisi dimana kamu melepaskan dia, kalian justru malah lebih tenang ya, yang aku lihat lebih tenang dari sebelumnya. Berbeda dengan di saat kalian masih bersatu ya, lebih tenang dan lebih punya sikap sabar. Dianya juga lebih bersikap sabar, dan kamunya juga emosinya juga lebih bisa dikontrol, namun bingung arah tujuan harus kemana ya.
Jadi kamu seperti seorang anak yang kehilangan orang tua sebenarnya ya. Jadi ada aturan-aturan yang memang menurut kamu terlalu mengekang, tetapi bagi dia punya tujuan sendiri untuk mengatur kehidupan kamu mungkin ya. Barangkali ada segi positif dari aturan-aturan yang dia lakukan. Namun terkadang itu membuat kamu jadi ngerasa kurang bebas ya. Tapi terkadang dia juga ngerasa bahwa dia itu egois terhadap kamu karena membatasi ya lingkungan kamu ya, membatasi dalam hal keuangan juga ya. Ada hal yang dia atur dan dia kontrol di situ. Kamu jadi lebih belajar di sini aku lihat. Jadi selama ini di saat kamu ngerasa bahwa kamu seperti seorang anak yang butuh dibimbing, namun setelah melepaskan dia dan merasa ada keraguan-raguan dalam memutuskan, aku lihat di sini kamu justru belajar untuk menjadi seseorang yang lebih mandiri lagi ya. Karena keputusan yang udah kamu buat itu pasti udah ada akibatnya nantinya ya. Jadi kamu juga nggak mau ada ketergantungan dengan orang yang lama. Aku lihat memang sudah memutuskan untuk melepaskan ya. Dan di sini ada perbaikan yang kamu lakukan terhadap diri kamu sendiri, kemandirian ya, kedewasaan. Kamu berusaha untuk menyemangati diri sendiri yang tadinya kamu disemangati oleh dia, didukung ya oleh dia. Saat ini kamu berusaha untuk menyemangati diri sendiri, bergerak sendiri ya, mencoba sendiri tanpa dia ya. Kamu ngerasa kamu akan jadi lebih baik tanpa dia. Dan ada proses dimana sebenarnya kamu ya bisa sebenarnya ya, tetapi mungkin bayangan masa lalu itu yang membuat kamu jadi nggak yakin untuk bisa benar-benar pergi dari orang ini ya. Dan sementara dari dianya juga aku lihat dia mungkin yang tadinya bersifat sedikit seperti emosional ya, seperti bersifat kasar. Di sini aku lihat dia mencoba untuk mengontrol diri ya, menahan emosinya ya, menahan setiap tindakan yang dia lakukan. Dan saat ini dia jadi lebih menjaga diri sendiri terhadap seseorang yang akan masuk dalam kehidupan dia ya. Jadi dia lebih berhati-hati lagi mungkin dari dalam hal bertindak atau bersikap terhadap orang lain. Jadi ada pelajaran ketika dia bersama dengan kamu, ada pelajaran yang dia ambil. Tidak semua bisa dia atur dengan kemauannya dia, karena mungkin ada seseorang yang punya kehendak sendiri ya. Jadi harus ada kompromi dalam menjalin sebuah hubungan ya, komunikasi yang baik ya. Tapi amarah dia juga belum bisa langsung distabilkan oleh dia, memang butuh waktu yang panjang juga ya. Oke. Ini mungkin orang yang kamu lepaskan ada energi dari Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Capricorn, Virgo ya. Pisces, Cancer, Scorpio juga ada. Oke. Ada mereka ya. Ada ketenangan untuk pilihan yang pertama. Ada perbaikan keuangan dan perbaikan diri. Oke, untuk pilihan yang kedua, untuk kalian yang pilih kartu kedua, bagaimana setelah melepaskan dia? Yang kedua,
Bagaimana setelah melepaskan dia? Mungkin sebelumnya kamu memang ingin memutuskan orang ini. Itu harapan terbesar kamu untuk sebuah hubungan, untuk hidupmu sendiri. Kamu memutuskan untuk berpisah dengan orang ini ya, karena mungkin ada sesuatu yang ingin kamu capai, hal lain. Mungkin kamu punya mimpi ya, kamu punya sesuatu atau cita-cita yang ingin kamu capai ya. Jadi kamu berusaha untuk melepaskan orang ini, ada harapan lain, sehingga kamu harus meninggalkan orang ini atau melepaskannya. Dan ada keputusan dimana semua sudah berakhir ya, hubungan udah berakhir, dan memang kehancuran, terjadi patah hati juga ya. Dan aku lihat di sini kamu juga ngerasa kurang dihargai ya. Setelah kamu meninggalkan dia, melepaskannya, kamu ngerasa kesepian ya, sendiri. Barangkali kamu memutuskan dia karena mungkin ada yang ingin kerja jauh ya, mengejar cita-cita, atau kamu punya barangkali kamu masih sekolah atau kuliah ya, dan itu jaraknya jauh, jadi memutuskan untuk berpisah daripada harus LDR di situ ya. Ada sesuatu yang harus kamu korbankan antara cita-cita dan juga hubungan asmara di situ ya, dan kamu memutuskan untuk melepaskan soal asmaramu demi mengejar impian hidupmu ya yang lain. Namun setelah kamu melepaskan dia, justru ngerasa sedih, kesepian ya, dan bahkan kamu mungkin memutuskan orang ini juga karena dia kurang menghargai kamu juga ya, ada alasan lain. Dia seperti seolah ngerasa mungkin orang ini berbeda level dari kamu, jadi kamu ngerasa seperti disudutkan oleh orang ini ya, ngerasa seolah nggak pantas untuk orang ini ya. Dia ada perasaan kurang pantas untuk bersama dia. Orang di bawah ini, dia setelah dilepaskan oleh kamu, dia putuskan untuk bersifat religius atau pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi dia lebih banyak beribadah di sini, berdoa untuk dirinya sendiri. Karena dia juga punya mimpi ya. Ada harapan yang ingin dia wujudkan. Banyak mimpi yang ingin dia kejar juga ya. Ada target yang ingin dia wujudkan. Jadi kamu punya mimpi, dia pun punya mimpi. Barangkali kamu punya mimpi yang bertolak belakang, yang berbeda, sehingga kalian tuh sulit untuk bisa menyatu ya. Tapi setelah kamu ngelepasin dia, aku lihat orang ini barangkali sebelumnya dia pernah mengharapkan hubungan yang lebih jauh ya. Bahkan mungkin dia ingin memutuskan untuk menikah ya. Sebelumnya mungkin dia kepikiran untuk nikah sama kamu. Ada rencana untuk ke arah yang lebih resmi ya mungkin. Namun semuanya berakhir. Jadi dia berusaha untuk menerima kondisi itu. Dan bahkan mungkin orang yang kamu lepaskan justru menemukan cinta baru di situ ya. Ada sebagian dari mereka yang menemukan cinta baru. Ada doa yang terwujud dari harapannya dia. Doa yang terkabulkan mungkin dalam hal asmara. Di sini orang ini menemukan cinta baru ya. Menemukan orang yang lebih bisa mengimbangi dirinya dia.
daripada saat dengan kamu ya. Di sini ini adalah hubungan asmara yang sebelumnya penuh dengan pengorbanan. Ada banyak hal yang kalian jalani ya, banyak kenangan, dan bahkan di sini mengorbankan waktu, tenaga, keuangan. Bahkan ada yang mengorbankan perasaan sendiri demi melihat pasangan bahagia sebelumnya ya. Dan akhirnya harus berpisah juga. Sudah banyak hal yang dikorbankan, ternyata harus melepaskan di situ. Tetapi ada perasaan di mana ketika kalian saling melepaskan, di situ bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi demi untuk kalian bisa lebih bahagia, atau kalian lebih bisa untuk fokus meneruskan mimpi kalian masing-masing ya, cita-citanya kalian masing-masing. Bisa jadi ini dalam mengejar karir, atau memang kalian yang masih sekolah atau kuliah ya, kalian punya jarak yang jauh juga. Di sini kamu memang butuh proses yang panjang ya, butuh proses yang panjang. Tidak mudah untuk bisa melupakan masa lalu. Banyak hal yang akan kamu hadapi nantinya ya, banyak hal yang harus kamu hadapi, yang harus kamu cari solusinya ya. Ini adalah awal mula di mana kamu harus bisa bergegas ya. Jangan terlalu larut dalam kesedihan di masa lalu, apalagi mengingat orang lama, karena di sini dia juga mungkin udah punya orang lain yang lebih cocok dengan dia ya. Jadi bergegaslah untuk bisa move on dari dia, berusaha untuk bisa melepaskan dengan ikhlas ya, karena orang ini juga dia juga udah mulai berhasil untuk bisa mengatasi kesedihannya di masa lalu. Dia juga udah berhasil melewati masa-masa di mana dia udah bisa move on dari kamu ya, dan melupakan hal yang udah terjalin lama. Dia juga mengikhlaskan hal itu ya. Kamunya juga harus bisa bergerak maju, jangan stuck di tempat dimana kamu selalu bersedih, ketinggalan di masa lalu. Saat kamu terus-terus mengingat dia, di situ kamu justru akan sulit untuk maju ya. Jadi coba untuk fokus ke hal lain, kejarlah impianmu yang lain ya. Di sini kamu berdealing dengan ada si Taurus ya, ada si Gemini juga, Pisces, Cancer, Scorpio, ada si Aquarius, Gemini, Libra juga. Kamu berdealing dengan mereka ya. Ini bacaan kartu yang kedua. Kita akan coba baca yang ketiga. Bagaimana kamu setelah melepaskan dia, melepaskannya? Oke, saat kamu menjalani hubungan dengan dia sebelumnya, kamu seringkali dibuat galau ya sama dia.
hubungan yang memang sulit untuk diteruskan, ada perasaan hancur dan memang gak ada harapan lagi terhadap hubungannya. Dan hal buruk memang terjadi. Akhirnya mimpi burukmu terjadi, kamu harus melepaskan orang ini. Atau bahkan dia yang melepaskan ya. Intinya di sini karena judulnya kamu yang melepaskan ya, kamu ya. Setelah melepaskannya, kamu jadi seseorang yang sangat berhati-hati sekali dalam memutuskan. Tidak gampang untuk menerima orang lain masuk lagi. Belajar dari masa lalu. Agak sedikit garang ya mungkin. Untuk saat ini agak sedikit garang. Karena memang ada hal yang sulit. Mungkin ini berkaitan dengan dirimu sendiri. Sebagian dari kamu ngerasa sulit untuk melepaskan orang ini sebenarnya, tetapi harus kamu lepaskan. Karena itu sama saja seolah kamu melawan diri kamu sendiri. Mungkin dalam hati kamu masih sering memimpikannya ya. Masih sering berharap hubungan akan tetap bisa diperjuangkan, tetapi ya akhirnya harus melepaskan. Jadi ada dinding yang memisahkan antara kalian. Ini juga mungkin berkaitan dengan jarak yang jauh, mungkin hubungan LDR ya. Kamu dan dia punya tempat tinggal yang jauh, atau di sini punya perbedaan status. Mungkin juga dari hal karir ya. Mungkin juga dari status. Dan aku lihat juga ada yang punya perbedaan kepercayaan, perbedaan agama ya. Jadi hal yang sulit untuk digapai. Saat kamu melepaskannya, orang ini ngerasa hancur loh, sehancur-hancurnya, kehilangan banyak hal. Jadi bisa jadi kalian ini masih sama-sama sayang ya. Kehilangan, kehancuran hubungan dan mungkin sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Udah di titik akhir. Ada perasaan dimana sebenarnya dia itu sebenarnya bahagia sama kamu ya. Dia ngerasa awalnya itu nyaman, tetapi perbedaan kalian, perbedaan atau dinding pemisah yang menghalangi kalian ini sangat tinggi sehingga sulit untuk bisa menggapainya ya. Jadi orang ini akhirnya memendam perasaannya terhadap kamu. Jadi kalian mungkin sama-sama tidak bisa melepaskan prinsip masing-masing. Sama-sama tidak bisa saling mengalah ya. Sehingga yang mengalah adalah hubungan asmara kalian yang harus berakhir. Orang ini setelah dia lepas dari kamu, dia menemukan kebahagiaan lain mungkin. Awalnya bisa mempengaruhi pikirannya ya setelah kamu putus. Bahkan dia ngerasa kacau, tetapi setelah itu justru dia menemukan kebahagiaan lain. Dia menikmati ketenangan di saat dia sudah mulai mengikhlaskan kamu. Dia juga ngerasa dia punya kesalahan di situ ya. Dia ngerasa bahwa ada hal yang tidak bisa dia dapatkan lagi, sehingga dia mencari kebahagiaan lainnya. Jadi cintamu terhadapnya akhirnya terpendam kembali, dan dia mencoba untuk mencari kebahagiaan
dalam hal lain, atau mungkin mencoba untuk membuka hati terhadap yang lain di situ. Tetapi sulit memang ya. Ada banyak hal yang membuat dia itu senang, perasaan yang penuh, tetapi dia tidak mudah untuk percaya, tidak mudah untuk mengungkapkannya. Jadi saat dia menyukai seseorang lagi, di sini dia putuskan untuk memendam perasaannya dulu, tidak mengutarakannya, karena dia harus melihat lagi apakah akan ada jurang pemisah nantinya, apakah akan ada tembok yang menghalangi lagi sebelum akhirnya dia memilih seseorang. Jadi dia nggak mau, takut ya, dia takut untuk mudah jatuh cinta lagi, karena nanti jika kalian punya perbedaan yang sangat tinggi akan lebih menyakitkan ya. Jadi dia lebih berhati-hati dalam memilih. Oke. Selanjutnya, kamu setelah melepaskan memang agak emosional, tetapi justru menemukan kebahagiaan lain ya. Dalam segi keuangan, aku lihat di sini justru ada energi positif tentang keuangan yang berkembang jadi lebih baik. Mungkin ada yang dapat rezeki tambahan ya, di luar kenaikan gaji ya, atau juga mungkin dapat warisan di situ ya. Jadi ada kebahagiaan lain, dan ini mungkin bukan berkaitan dengan asmara atau cinta, tetapi ada kebahagiaan di luar itu ya, hal lain. Bisa jadi karirmu yang bagus atau keuanganmu yang lebih baik, dan kamu ngerasa cukup nyaman dengan keadaan itu, walaupun sebelumnya ada di kondisi dimana kamu selalu saja galau, merenung tentang kehidupanmu, mengeluh tentang kehidupan kamu yang sangat berat, kegagalan dalam cinta, kesulitan dalam mengatur ego sendiri, sulit dalam memutuskan. Tapi ada kebahagiaan lain yang datang ya, dari hal keuangan dan mungkin karir di situ. Atau bahkan ada yang nantinya menemukan orang baru, dan mungkin juga orang yang nantinya mapan dalam hal keuangan ya. Di sini sementara dia dipenuhi dengan keraguan-raguan. Jadi hal yang membuat dia sakit sebelumnya justru mempengaruhi hidupnya ya. Memang dia senang, ada perasaan yang bisa dia kontrol, tetapi dia menjadi ragu-ragu dalam hal asmara. Nggak seimbang, sulit untuk memutuskan. Jadi mungkin dia menjalani pendekatan dengan banyak orang, tetapi tidak mudah untuk memutuskan menjalin hubungannya sampai berpacaran atau bahkan menikah. Di situ dia sulit untuk memutuskan hubungan yang resmi karena takut lagi ada dinding pemisah ya. Oke, di sini kamu berdealing dengan ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Di antara mereka ada si Aquarius, Gemini, Libra juga. Ini untuk bacaan di orang ketiga. Selanjutnya aku baca untuk orang keempat. Bagaimana setelah kamu melepaskan dia?
Untuk kamu yang pilih kartu keempat ini, mungkin ada keputusan yang diambil untuk melepaskan karena ngerasa dihianati ya. Kamu ngerasa dia mengkhianati kamu, sehingga kamu harus melepaskan orang ini. Kecewa ya, orang ini membuat kamu kecewa. Hancur, hubungan yang udah kamu jaga dihancurkan. Sebenarnya awalnya kamu takut nanti ada yang merusak hubungan, bahkan udah berusaha untuk menjaga sebisa kamu, namun ya tetap kecolongan ya. Memang takdir membuat kamu harus kecewa dan memutuskan untuk melepaskan orang ini. Oke. Di sini kamu melepaskan karena kamu ngerasa ditipu olehnya, dicurangi ya, dalam hal asmara, ngerasa kurang beruntung, ada perasaan kurang beruntung di situ. Ada sebuah kehancuran yang terjadi, terutama dalam hubungan. Jika hubungan rumah tangga, mungkin perceraian di sini ya, atau juga yang berpacaran di sini putus hubungan. Udah ada putus hubungan ya, sesuatu yang kurang beruntung yang kamu alami, dan itu mempengaruhi juga di pekerjaan kamu ya. Jadi pekerjaan jadi nggak teratur, nggak stabil, pekerjaan berantakan karena pikiran kamu udah kacau oleh perasaan kamu yang hancur ya, dihancurkan oleh orang ini. Jadi pekerjaan berantakan, keuangan juga habis, terkuras mungkin ya, banyak ditipu oleh orang ini, jadi hancur kondisinya. Orang di bawah ini, jadi orang yang kamu lepaskan ini, dia ngerasa malah dia dikecewakan oleh kamu, atau mungkin kamunya membalas pengkhianatan yang dia lakukan ya. Jadi kekecewaan yang kamu dapat, kamu balaskan ke dia, sehingga dia ngerasa juga dikecewakan atau dikhianati di situ ya, ngerasa dihancurkan perasaannya, ngerasa dijebak oleh kamu. Jadi mungkin ada kondisi di mana kalian juga saling membalas rasa kecewa. Kamu ngerasa kalau nggak dibalas apa yang sudah kamu rasakan itu ya, kalau nggak dibalas, kamu ngerasa jadi kurang beruntung ya. Kamu ngerasa jadi kok enak saja gitu ya, kenapa dia harus hidup baik-baik saja sementara kamu tidak baik hidupnya. Jadi ada rasa kesal ya. Orang ini sebenarnya walaupun dia ngerasa dibalas oleh kamu atau dikecewakan, bahkan mungkin dia ngerasa saat kamu ngelepasin dia itu adalah balasan ya, balasan dimana agar dia bisa sakit hati saat dia melakukan kesalahan dengan kamu. Itu balasan ya, dengan melepaskannya. Mungkin kamu berusaha untuk lepas dari dia, putus hubungan, biar dia ngerasain rasanya kehilangan ya di situ. Dan orang ini sepertinya dia pingin ngajak balikan lagi ke kamu. Orang ini pingin ngajak balikan lagi ke kamu, dan dia selalu bermimpi nih, mengingat kamu ya. Bahkan pikirannya berubah, justru malah ingin, mungkin ada yang sampai ingin mengajak kamu menikah. Sempat putus, bahkan dia malah pengen ngajak kamu nikah setelah ditinggalkan.
Ini hubungan yang berkaitan juga dengan materi ya. Entah kamunya atau dianya yang salah satu punya materinya baik, jadi bisa saling membantu. Ada perasaan di mana kalian sama-sama memperjuangkan hubungan. Sebenarnya awalnya saling menghargai ya, menghargai pasangan masing-masing, tetapi entah kenapa mungkin ada godaan lain yang menghalangi hubungan kalian sehingga tergoda, dan itu berdampak pada kehancuran hubungan. Oke. Ini setelah kamu ngelepasin dia, untuk kartu yang keempat sepertinya ada kondisi di mana di sini yang aku lihat mungkin dari hal keuangan ini justru kamu yang lebih baik ya. Jadi setelah melepaskan itu ada proses panjang kehancuran, mungkin pikiran jadi kacau ya, dan itu berangsur lumayan lama ya. Pikiran kacau, butuh waktu untuk bisa menenangkan diri sendiri, tetapi di saat kamu sudah mulai mengikhlaskan dia, melepaskan dia ya, dan kamu udah belajar untuk sabar, belajar untuk bisa membangun kembali diri kamu untuk jadi lebih baik. Di sini ada hal lain dalam hal materi juga mengalami perbaikan. Mungkin kalau ada yang ingin punya rumah, ini bisa membangun sebuah rumah akhirnya ya. Dan pekerjaan juga bisa stabil. Jadi semua yang hancur balik lagi ke awal. Semua yang udah pernah hilang bisa kamu dapatkan kembali ya untuk kamu. Jadi ada kestabilan yang kembali lagi setelah adanya kehancuran. Aku lihat di sini yang banyak dirugikan adalah kamu. Makanya kamu bukan hancur dalam hal hubungan cinta atau asmara, tetapi juga hancur dalam hal karir dan keuangan ya, dalam hal lain. Banyak hal yang hancur setelah adanya permasalahan itu ya. Sementara dia justru malah banyak godaan. Mungkin dia ngelihat kamu stabil ya, ngelihat kamu kondisi keuangannya baik lagi, dia tergoda lagi. Atau mungkin kamu justru jadi lebih menarik di matanya dia setelah kamu melepaskan dia, sehingga dia jadi tertarik untuk kembali lagi ke kamu. Jadi orang ini gak tahan godaan ya, orang ini gak tahan oleh godaan. Mungkin hubungan sebelumnya hancur juga karena dia ada godaan lain, dan sehingga dia jadi mengkhianati kamu ya sebelumnya. Jadi hati-hati jika ingin kembali dengan orang ini, karena dia gampang tergoda. Dia ngerasa juga ada ketidakberuntungan akhirnya ya di dalam hidupnya. Kesedihan, kekecewaan, dan bahkan apa yang terjadi sama kamu sebelumnya, kehancuran hati, keuangan yang hancur juga, karir yang hancur, itu justru malah balik ke dia. Jadi ada karma yang dia terima ya di saat dia mengecewakan atau menyakiti kamu. Jadi ada karma yang dia terima. Ini setelah kamu melepaskan dia mendapatkan balasan dari perbuatannya. Oke. Di sini kamu berdealing dengan ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Semoga bacaannya bisa resonate ya untuk kalian yang mendengarkan. Kalian bisa request kalau ingin pick a card ya, biar aku coba bikinin readingan nantinya. Terima kasih yang udah stay di channelku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.